Ustazah, jika seseorang mempunyai niat untuk mencari keridhaan Allah dalam pekerjaannya, tapi ia kehilangan keikhlasan begitu melakukan kewajibannya tersebut, apakah dalam keadaan seperti ini ia memiliki pahala di sisi Allah? Yang namanya ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah. Li ajlillah. Kita misalnya mau sholat kita karena Allah tentu saja, kita wudhu karena Allah, kita mengerjakan segala sesuatu karena memang diperintah oleh Allah SWT untuk mengerjakannya. Akan tetapi di tengah pekerjaan tersebut kemudian, atau di saat kita mengerjakan perbuatan tersebut, kemudian akhirnya datang sesuatu hal, niatan-niatan yang berbeda. Misalnya, iya deh, saya sholat duha nih biar sekalian nih toko nih biar cepet laku misalnya. Atau senang ketika ada orang yang tahu bahwa kita mengerjakan perbuatan tersebut, lagi baca Quran kemudian wah suaranya bagus ya, atau wah ngajinya lancar bener, atau wah soleha sekali, yang akhirnya kemudian kemasukan ria gitu ya. Para ulama mengatakan bahwa keikhlasan itu adalah sumber diterimanya satu amal. Ikuti programnya bersama Ustazah Hajah Halimah Al-Aidrus setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sahabat yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa SMS ke 0817 195 955 hanya di 95,5 Ras FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para sahabat semuanya? Alhamdulillah, hari ini jumpa lagi dengan program Muhasabah Hati di 95,5 Ras FM Jakarta, The Real Muslim Station. Program Muhasabah Hati adalah program spesial, program khusus dari mulai hari Senin, Selasa, dan Rabu pukul 8 sampai dengan pukul 9. Adalah program yang membahas segala macam, berbagai macam permasalahan, pertanyaan yang memang hadir dari para sahabat semuanya yang sudah mengirimkan SMS di 0817195955, dan insya Allah pertanyaan dari para sahabat semuanya akan langsung dijawab oleh Ustazah Halimah Al-Aidrus juga di setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu pada pukul 8 sampai dengan pukul 9. Masih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama di program Muhasabah Hati ini, dan alhamdulillah hari ini sudah bersama-sama dengan kita di studio Ustazah Halimah Al-Aidrus. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustazah juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Setia untuk mendampingi dan menemani para sahabat semuanya menjawab satu-satu pertanyaan dari para sahabat semuanya. Baik Ustazah, kita mulai saja. Ini pertanyaan pertama dari seseorang, nggak nyebutin namanya nih. Jadi untuk para sahabat semuanya sih lebih baik mungkin menyebutkan namanya ya. Jadi lebih enak ya. Pertanyaan pertama, Ustazah, ada laki-laki baik agama dan juga sudah bekerja. Ini ada kebimbangan nih Ustazah. Ada laki-laki baik agama dan juga sudah bekerja, namun memang sudah berumur, minta izin untuk mendatangi orang tua di rumah. Tapi kondisi saya masih kuliah semester 4 di UIN ya. Banyak hal yang saya pikirkan Ustazah. Saya khawatir tidak bisa menjadi istri atau bahkan ibu yang baik karena saya masih sibuk dengan kuliah. Ini bagaimana sebaiknya Ustazah? Mohon pencerahannya. Baik ya, ini nggak menyebutkan namanya, nih anak UIN nih. Sudah semester 4. Iya, semester 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bingung mau menikah sekarang apa nanti, begitu ya kayaknya ya. Bimbang juga nih karena ada laki-laki yang sudah berumur minta izin mendatangi orang tua untuk melamar. Iya. Alhamdulillah kalau ada yang melamar, bismillah deh insyaallah. Masalah baik atau tidaknya ya silahkan diistikharahkan seperti yang selalu saya sampaikan ya, diistikharahkan. Apakah baik atau tidak kita nggak tahu, karena berapa banyak hal yang kita tidak sukai ternyata bagus, berapa banyak juga hal yang kita sukai ternyata itu tidak bagus. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa banyak hal yang kita tidak suka ternyata itu baik buat kita, dan berapa banyak hal yang kita sukai ternyata itu tidak baik buat kita. Kemudian kebimbangannya nih, katanya dia khawatir nggak bisa jadi istri yang baik atau ibu yang baik gitu. Kawin aja belum? Udah khawatir duluan ya? Udah khawatir urusan jadi istri. Betul. Padahal orang kalau kawin itu juga belum tentu punya anak, iya kan? Masih banyak lagi persoalan yang harus dipikirkan juga. Iya betul. Jangan terlalu khawatir gitu. Takut itu kalau dihadapi aja. Maksudnya gini, maksud saya begini nih. Ada berapa banyak orang mengkhawatirkan adanya ular
Iya. Padahal nggak ada sebenarnya gitu. Jadi kalau kamu nanti beneran ketemu ularnya, kamu lari gitu. Tapi ngapain kamu lari kalau ularnya nggak ada? Jadi gitu sudah kan. terlalu khawatir Sudah ya. khawatir yang duluan. belum tentu ya. Yang belum tentu, bahkan yang memang kemungkinan adanya itu sangat-sangat sedikit gitu kan. Misalnya kayak begini nih, tiba-tiba di tempat tidur gitu langsung kabur ular gitu misalnya kayak gitu kan. Padahal nggak ada ularnya. Nah, ngapain kamu kabur? Dilihat aja dulu gitu kan. Diadepin. Nanti kalau besok ada ular bagaimana gitu. Ya Allah, masih besok kamu masih ada di atas muka bumi ini apa enggak, kamu nggak tahu. Apa yang akan terjadi ke depannya nggak tahu. Hidup tuh dijalanin satu-satu dek gitu ya. Jadi hari ini kamu jalanin hari ini, tidak usah terlalu mengkhawatirkan apa yang akan ke depan nantinya gitu. Jalanin hari demi hari, hari demi hari. Ini ada laki-laki nih mau minta izin mendatangin orang tua, ya udah. Artinya serius bilangin ya. aja. Laki-laki ini betul-betul serius. Serius berarti dia nggak ngajakin pacaran, nggak ngajakin hal-hal yang haram ya. Yang saya sangat sayangkan tuh kalau anak-anak muda kita nih kemudian sibuk dengan hal-hal yang nggak jelas juntrungannya, malahan kemudian akhirnya kejebak kepada hal-hal yang haram gitu seperti zina dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik, itu menghancurkan kehidupanmu sendiri. Jadi kalau ada laki-laki baik, apalagi nih secara agamanya baik, sudah bekerja, walaupun dia sudah berumur, mau mendatangi orang tuamu, ya bilang aja sama dia, ya silahkan. Itu memang yang lebih bagus. Istikharah kan kalau hasilnya bagus, bismillah deh gitu. Walaupun sambilan kuliah nggak apa-apa juga. Nanti didiskusikan ke depan. Proses perjalanan pernikahannya, kesibukannya mungkin bisa didiskusikan dengan bisa suaminya didiskusikan nanti ya. ke depan. Saya lihat banyak juga orang yang sudah menikah kemudian kuliah begitu kan ya. Ada juga malahan yang kuliahnya sempat terhambat gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti habis punya anak, habis ini kemudian lanjut kuliah lagi, nggak terlalu masalah ya. Saya bahkan lihat tuh di salah satu universitas di Australia beberapa waktu yang lalu, itu yang kuliah orangnya udah tua-tua. Artinya gitu. sampai kapanpun sebanyak apapun usianya silakan aja untuk kalau mau belajar, lanjut ya. untuk belajar sih boleh-boleh aja gitu kan. Nah itu tergantung semuanya, tergantung dari anak-anak bagaimana, tergantung dari suami bagaimana nantinya. Dan itu semuanya nggak usah kamu pikirkan sekarang-sekarang. Kalau sekarang-sekarang ya udah bismillah aja gitu maksudnya. Silakan diterima. Kalaupun menikah sekarang didiskusikan, maksudnya orang tua semuanya setuju untuk menikah dalam waktu dekat, nikah aja dulu gitu. Ya, apalagi kalau sudah istikharah hasilnya bagus. Kemudian orang tua juga setuju. Kemudian calon laki-lakinya juga baik agamanya, juga sudah bekerja juga. Artinya nggak ada menunggu apa lagi? Menunggu apa lagi? Kuliah Nanti tidak kalau menjadi halangan mungkin ya, kalau ditolak-tolak takutnya malah maksudnya khawatir tidak akan datang jodoh yang lebih baik daripada ini gitu. Ya, jadi kekhawatirannya seseorang ini nih, anak UIN tadi nih yang semester 4 nggak nyebutin namanya, ya udah bismillah aja mungkin Ustazah ya. Jangan terlalu banyak dikhawatirkan. Jangan terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu. Baik. Ustazah, selanjutnya ini dari hamba Allah. Ustazah, bagaimana seandainya ada seorang laki-laki Nasrani pura-pura masuk Islam hanya karena ingin menikah dengan wanita Muslim? Kepura-puraan laki-laki Nasrani nih, pengen masuk Islam semata-mata ingin menikahi seorang wanita Muslim. Iya, ya pura-puranya berarti pura-pura ya. Pura-pura tuh maknanya artinya sesuatu hal yang tidak asli gitu ya. Iya, nggak asli. Berarti dia nggak benar-benar beriman kan gitu. Waktu tanya Tuhanmu Allah, ya dia jawab iya gitu. Padahal jadi kepura-puraannya tuh kayak begini. Ada kepura-puraan yang nggak peduli. Ada kepura-puraan yang sebenarnya dia tidak begitu gitu. Nah, kepura-puraan yang sebenarnya nggak begitu, misalnya kayak begini, dia Nasrani nih, dia meyakini bahwa, mohon maaf ya, meyakini bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, kan begitu dalam keyakinan mereka. Meyakini bahwa Sayyidah Maryam yang biasa mereka sebut dengan nama Bunda Maria itu juga Tuhan, kan begitu. Kalau dia masih punya keyakinan seperti itu, kemudian dia pura-pura masuk Islam, cuman buat perempuan tersebut biar mau, atau orang tuanya biasanya ya, biar setuju untuk dia menikah sama anak gadisnya gitu. Nah itu maka ini termasuknya dalam kelompok orang-orang munafik. Yang dulu banyak di zamannya Nabi Muhammad alaihissalam ketika awal Fathu Mekah, orang-orang Mekah itu banyak yang yaudah deh, gue pura-pura aja nih gitu, pura-pura masuk Islam hanya untuk biar tidak diperlakukan jelek gitu, biar nggak harus bayar
bayar pajak, biar nggak harus begini, nggak harus begitu, mereka pura-pura masuk Islam. Jadi seolah-olah kayak istilahnya nulis di KTP-nya nih Islam, padahal dia bukan, kayak gitu. Nah yang kayak begitu adalah orang-orang munafik. Orang munafik yang seperti ini, nauzubillah min dzalik, fi dzarkil asfal minan nar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Mereka berada di tempat terendah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian dia itu pura-puranya begini nih, saya nggak peduli agama deh, udah deh gitu ya, karena seneng nih sama perempuan ini, perempuannya bilang kamu kalau mau menikah sama saya kamu harus Islam, misalnya kayak gitu, yaudah deh Islam aja, misalnya gitu, saya Islam aja gitu, bukan juga pura-pura, tapi dia nggak peduli sama agamanya dia, jadi dia pun Islam boleh-boleh juga deh gitu, kedepannya nanti gimana bolehlah kayak gitu kan. Nah yang seperti ini yang masih mungkin untuk ada hidayah yang masuk mungkin untuk dianya ya. Dan kalau kemudian ketemunya istrinya adalah seorang perempuan yang agamanya bagus, seorang perempuan yang bisa membawa kehidupan dia menjadi lebih baik, insya Allah ada banyak kok yang awalnya kayak begitu, tapi kemudian karena dapetin istrinya juga memang luar biasa, masya Allah, dan kemudian ketemunya juga sama orang-orang soleh gitu ya, akhirnya kemudian laki-laki tersebut menjadi laki-laki yang soleh. Iya, artinya bisa saja ya, bisa masuk hidayah Allah ya. Bisa seperti itu. Saya punya beberapa teman yang juga seperti itu gitu. Maksudnya si yang laki-laki itu masuk Islam cuman karena perempuannya aja, karena naksir bener nih sama si cewek gitu kan. Ceweknya bilang saya nggak mau kawin sama laki-laki yang nggak seiman sama saya. Dia kemudian udah deh saya masuk Islam kayak gitu. Yang kemudian karena istrinya memang udah seorang perempuan yang baik gitu ya, yang bisa bawa dia kepada agama yang benar, akhirnya jadi benar. Banyak yang seperti itu. Banyak juga yang kayak contoh yang pertama gitu, maksudnya sesudah menikah kemudian ketahuan aslinya bahwa dia memang waktu dibilangin buat sholat, buat maksudnya pergi majelis atau apa gitu ya, buat menunjukkan keislamannya, dibilang saya kan bukan Islam. Lah kamu kenapa masuk Islam? Kamu kan Islam gitu ya. Enggak, saya masuk Islam cuman karena buat kawin sama kamu aja. Waduh. Nah yang kayak begini nih yang kemudian ya sebenarnya jadinya nikahnya jadi fasakh kalau kayak begitu, karena ternyata sebenarnya dia bukan Islam. Fasakh itu rusak langsung, karena sebenarnya dia waktu masuk Islam waktu menikah itu dia hanya pura-pura Islam. Itu nikahnya nggak sah kalau yang pertama tadi ini ya. Tapi kalau yang kedua dia yang nggak peduli, iya deh gitu, Islam boleh deh gitu ya. Nah kemudian sesudahnya itu dia memang mau belajar Islam, apalagi kalau kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, istrinya memang juga baik untuk bawa dia gitu. Nah itu nggak apa-apa gitu. Ada dua kategori berarti ya. Ada dua kategori ya. Tapi ketika kita mungkin seorang wanita nih, mungkin di luar sana nih Ustazah, para sahabat ketika memiliki seseorang calon suami berbeda agama, non muslim misalnya, lebih baik nggak usah ya. Nggak usah, karena gini nih ya, kita menikah sama yang seagama itu aja tuh susah banget kan, namanya sebuah rumah tangga itu kan menyatukan dua kepala gitu ya, dari dua latar belakang yang berbeda, dari dua keluarga yang berbeda, dari dua kebiasaan yang berbeda, disatukan dalam sebuah rumah yang sama-sama adatnya, yang sama-sama budayanya, yang sama-sama bahasanya, yang sama-sama agamanya. Itu aja konfliknya nggak habis-habis dalam rumah tangga itu perjalanannya terus-terusan ada aja gitu, apalagi yang memang lain agama misalnya gitu. Wah, udah deh, jangan deh gitu. Jangan jelas-jelas jadi kalau kemudian kamu deket sama seorang laki-laki gitu ya, jika dia perempuan atau laki-laki dekat dengan seorang perempuan yang ternyata beda agamanya gitu, mendingan jauhin. Lebih baik jauhin dulu ya. Lebih baik jauhin aja ya. Apalagi tinggal di Jakarta ya, di Jakarta atau tinggal di Indonesia ini, yang maksudnya yang nyari yang seagama pun banyak gitu kan. Betul ya. Iya, kalau dia kemudian cinta nggak bisa ditolak, siapa bilang. Itu hanya ketika itu mungkin ya. Tapi mungkin coba tinggalkan, banyak juga minta sama Allah mungkin ya. Banyak cinta itu nggak ada yang bermula langsung besar, nggak ada.
Nggak ada yang tiba-tiba ketemu, nggak ada tiba-tiba langsung ketemu terus besar. langsung cinta gitu. Saya yang nggak bisa sampai, berpisah, saya nggak misalnya. bisa hidup tanpa dia. Nggak Iya. ada ceritanya. Semuanya pasti diawali dari sedikit, sedikit sampai kemudian jadi besar. Gitu. Ada proses ya. Ada proses menuju ke sana gitu. Jadi jangan omong kosong lah gitu ya dengan bilang bahwa saya nggak bisa hidup tanpa dia. Ini adalah cinta sejati saya. Nggak ada ceritanya, nggak ada ceritanya, nggak ada. Itu adalah permainan apa yang ada dalam pikiranmu, permainan setan ya Ya, dan itu sebenarnya. membenarkan diri sendiri aja gitu Iya, mungkin iya, talaubnya setan itu Iya. permainannya setan yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dengan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian ikuti step by stepnya setan. Jangan kalian ikuti tahap demi tahapnya setan. Itu setan tuh pertamanya kemudian kenalan, nggak apa-apa kan berteman, nggak apa-apa kan gitu, terus bersahabat, nggak apa-apa kan dekat, nggak apa-apa kan gitu. Terus sampai di tingkatan ketika kamu sudah berada dalam satu ini jembatannya istilahnya udah roboh nih gitu ya, udah nggak bisa lagi dibendung kemudian gitu. Nah ketika nggak bisa dibendung itulah setan masuk dari arah situ yang kemudian nggak apa-apa deh nikah lain agama misalnya kayak begitu, yang akhirnya udah nggak ada Iya. lagi yang bisa diharapkan dari kebaikan. Jadi Alhamdulillah. prosesnya itu adalah ada apa namanya ya? Ada bujuk rayu setan nih ya, yang membuat kita menjadi keluar dari situ akhirnya Iya. mengakui bahwa nggak mungkin kita nggak bisa hidup tanpa dia misalnya ya. Ngaku-ngakuin seperti itu ya. Ini Iya, proses. iya, yang benar apa yang sudah diajarkan dalam Islam, Bo. Islam tidak mengenal pacaran. Islam nggak mengenal. Mau dibahasainnya ta'arufan biar kelihatan kedengeran syar'i Nah, gitu agak ya. Islam Agak gitu. Islami gitu kan, kayaknya ta'arufan. Nggak gitu. ada ya berarti Nggak Ustazah ya? ada, nggak ada dalam Islam. Dalam Islam yang ada, kalau laki-laki bilang sama kamu, saya senang deh sama kamu, kasih nomor telepon bapak kamu. Untuk deketin orang tua kita, minta. coba kalau dia serius, Berani apa enggak gitu kan? itu tantangan ya. Itu. Dan itu mungkin cara ngelihat kita ya. Itu. Baik Ustazah, pertanyaan selanjutnya ini berbeda tema dari Via di Jakarta. Ustazah mau tanya, apakah bayi yang akan meninggal juga mengalami sakaratul maut? Dan apakah bayi itu kelak akan menolong orang tuanya ketika nanti melewati surat? Baik ya, ini pertanyaan yang bagus banget nih Dari Via di Jakarta Via di ya. Jakarta. Apakah bayi yang meninggal dunia akan meninggal dunia mengalami sakaratul maut? Iya, karena yang namanya sakaratul maut adalah jenis sakit. Sakaratul maut adalah jenis rasa sakit, jenis sakit. Sama kayak apakah bayi ketika sakit kepala dia sakit? Ya sakit lah, namanya sakit kepala ya sakit. Meskipun bayi ataupun orang dewasa pasti Orang ngerasain dewasa sakit ya. Iya, apakah kalau lagi diare misalnya, dia Perutnya sakit, nggak enak perutnya gitu nggak ya. enak Nah. gitu ya. Ya sakit, ya memang kayak begitu gitu. Namanya itu memang salah satu dari jenis rasa sakit. Karena sakit itu kan terjadi ketika ada sesuatu yang salah di tubuh kita ya. Dan yang merasakan sakit itu sebenarnya adalah roh. Ini nih. Kalau kita punya badan udah kelepas dari tubuh kita, badan tersebut itu diapa-apain kita udah nggak ngerasain sakit lagi. Kenapa? Karena sudah pisah dari ruhnya. Ruhnya sudah terpisah dari Ruhnya badan. sudah terpisah. Misalnya ada satu anggota tubuh yang diamputasi, misalnya gitu ya. Ada orang kakinya diamputasi, kemudian dikuburkan si kaki ini. Apa yang terjadi dengan kaki itu? Misalnya dihinggapi rayap-rayap tanah, dimakan dan sebagainya sampai hancur sekalipun, si yang pemilik tubuh tidak lagi merasakan kesakitan. Nggak lagi merasakan kesakitan gitu. Kenapa? Meskipun yang punya badannya masih ada, hanya Masih hidup. sepenggal kakinya aja yang terkubur misalnya gitu ya. Iya. Si kaki itu yang misalnya ada yang bakar, misalnya ada dimakanin rayap dan lain sebagainya, dia nggak yang merasakan sakit. Kenapa? Karena sudah terpisah dari rohnya, gitu kan? Iya. Maka kita tahu bahwa sebenarnya yang merasakan roh, yang merasakan sakit, yang merasakan seneng, yang merasakan itu sebenarnya bukan tubuh ya. Tubuh nggak ngerasain apa-apa. Yang bisa ngerasain itu adalah Rohnya ya. Nah, si ruh ini nih udah nempel sama kita gitu kan. Dari sejak kita berada dalam rahim ibu kita 4 bulan lamanya saat ditiupkannya ruh. Kebayang seperti apa sakitnya kalau ruhnya itu sendiri yang dicabut. Ruhnya yang dicabut ya. Lah ruh yang dicabut ini kan rasa sakitnya Rasa seperti sakitnya apa, seperti apa, gitu iya, loh. betul. Baru kena goresan tangan aja misalnya, kayak kita punya tangan nih kegores pisau misalnya. Ya. Ruh ini kan tempatnya di bagian terdalam dari tubuh ya. Iya. Jadi sel-sel tubuh kita itu yang dialirin ruh, gitu kan. Katanya para ulama ruh itu seperti hijau bagi daun. Nah, seperti itu kurang lebih.
hijaunya daun itu seperti itu ruh gitu ya. Jadi mengalir bersama seluruh bagian daun. Demikian pula dengan tubuh kita ini, si ruh ini mengalir bersama dengan seluruh bagian Artinya ruh tubuh. menyatu dengan tubuh ya. Ya, menyatu dengan tubuh. Nah, karena dia terletaknya itu di bagian terdalam dari bagian tubuh kita itu, ketika kemudian dia kena nih, tergores misalnya tangan kita nih kegores di ujungnya gitu ya, sama pisau gitu ya, sakit tapi nggak seberapa karena dia jauh dari ruh. Ketika kemudian nyampenya ke bagian daging gitu ya, sakitnya Lebih dalam lagi lebih ya. dalam. Kenapa? Karena ia sudah mendekati tempatnya ruh. Ketika kemudian nyampenya di bagian tulangnya, wih sakitnya luar biasa karena ruhnya tersimpan di tengah-tengah tulangnya tersebut. Jadi yang sakit itu, yang ngerasain sakit sebenarnya bukan daging, bukan apa namanya, bukan kulit, bukan daging, bukan tulang, Bukan fisik tapi kita ya, ruh. tapi rohnya Iya, ya. bukan tubuh tapi ruh. Nah, gimana rasanya kalau ruhnya itu sendiri yang dicabut gitu kan? Kesakitan yang luar biasa. Makanya kita diminta oleh diajarin untuk baca juga sering-sering Allahumma khaffif alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan saat terjadinya sakaratul maut. Karena memang sakit sakaratul maut itu sendiri memang ada saat memang rasa sakit yang luar biasa gitu. Yang memang Nabi Muhammad sendiri kan juga merasakan ya sakitnya sakaratul maut seperti itu. Nah, ketika ada anak bayi, anak kecil meninggal dunia gitu ya, dia nggak punya dosa-dosa. Apakah merasakan sakaratul maut? Iya, karena Merasakan memang sakaratul maut iya, karena memang yang namanya sakaratul maut itu adalah jenis sakit ketika tubuh merasakan apa namanya, hentakan dari dicabutnya ruh ini. Ruh ini ketika dimasukin lewat ubun-ubun di atas kepala kita nih ya. Makanya kenapa bayi begitu lahir itu ubun-ubunnya masih lembek, karena dari semua anggota tubuh si batok kepala kita nih disisain bulat gitu di atas kepala kita nih di ubun-ubun itu untuk masuknya ruh. Jadi dia sendirian yang belum tersusun tulangnya, maksudnya belum padat tulangnya, gitu ya. Ditiupkanlah ruh ketika usianya 4 bulan. Makanya dia masih lembek nih ketika keluar. Nah, bersama dengan berjalannya waktu, ia kemudian mengeras. Nanti ketika kemudian pencabutan ruh, itu ruh juga dicabut dari situ lagi, dari ubun-ubun. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut tentang ubun-ubun bagi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa inni akhidun binasiyatiha, begitu kan ya. Dan kamilah yang memegang kendali atas ubun-ubunnya. Kenapa Allah nggak bilang kendali atas kepalanya, kendali atas hatinya, kendali, tapi kenapa dibilangnya di ubun-ubunnya gitu? Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh dan juga untuk pencabutan ruh itu dari situ gitu. Maksudnya kamu jangan main-main, cabut nyawa kamu, cabut ruh kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kayak gitulah seolah-olah. Wa ini akhidun binasiyatiha gitu. Ada lagi ayat nasiyatun kadzibatun khati'ah faliyat uda nadia sanad uzabaniyah gitu kan. Allah Subhanahu wa taala bilang dasar tuh ubun-ubunnya tukang bohong. Terus si Fir'aun ya, ayat ini turunkan kepada Fir'aun. Teman-teman sekaligus sekalian saya mengatakan, jadi yang namanya anak bayi, walaupun dia bayi, ketika kemudian datang sakaratul maut, dia juga merasakan sakitnya sakaratul maut. Iya, merasakan sakitnya sakaratul maut ya, karena jenis sakit. Iya, karena itu bagian dari jenis sakit, dan sakaratul maut adalah keluarnya ruh dari badan. Ruh dari badan. Pencabutan saat ruh itu cabut dari badan, karena memang pasti sakit yang pasti merasakan hal itu ya. Pasti sakit, dan sakit yang memang sangat luar biasa ya, bukan sakit yang ringan gitu ya. Kemudian, sakit yang maha dahsyat. Betul. Pertanyaan selanjutnya Ustazah, apakah bayi itu kelak nih ketika wafat masih bayi, kemudian kelak nanti akan menjadi penolong orang tuanya ketika melewati sirat? Iya, bukan ketika melewati sirat, tapi di padang mahsyar ya. Di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Akan menjadi dukhran, akan menjadi simpenan buat orang tuanya, buat nanti di hari akhirat nanti gitu. Sampai Nabi Muhammad alaihissalam menceritakannya bahwa di padang mahsyar nanti ketika orang-orang berada dalam kehausan yang luar biasa, akan ada anak-anak kecil yang membawa minuman-minuman, dan kemudian anak-anak kecil tersebut itu mencari-cari orang tuanya gitu. Jadi salah satu bantuan yang diberikan oleh para anak-anak ini nanti kelak di hari akhirat adalah dengan mereka akan membawakan minuman-minuman yang segar untuk para orang-orang tua
tuanya di padang mahsyar. Tentu itu menjadi penolong untuk orang tuanya ya. Iya, ada Gitu. banyak hal yang akan menjadikan penolong bagi orang tuanya. Bahkan kematian mereka sendiri merupakan pertolongan bagi dari Allah SWT buat orang tuanya jika orang tuanya sabar. Betul Jika orang ya. tuanya sabar. Betul. Jadi ketika Allah SWT memerintahkan seseorang untuk memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa seseorang, anaknya misalnya gitu ya, sesudah malaikat tersebut mencabut nyawanya, malaikatnya raporan sama Allah. Katanya Allah, qabattaru habibah, sudahkah kamu cabut nyawa orang terkasihnya? Ini disebutkan dalam sebuah hadis ya ini ya. Terus malaikatnya bilang, sudah ya Allah, sudah saya cabut nyawa kasihnya. Madza qala abdi, apa yang dibilang sama hambaku yang ditinggalkan anaknya ini? Orang tuanya bilang apa? Orang tuanya bilang apa gitu. Kalau dia adalah seorang suami, istrinya bilang apa? Atau dia seorang istri, suaminya bilang apa? Atau orang-orang yang terkasihnya nih, anak-anaknya bilang apa ketika ibunya kami cabut nyawanya gitu. Terus kalau dia baik gitu ya, kalau dia baik, malaikatnya akan bilang, ya Allah, dia berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Itu makna alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Maksudnya bahwa kami akan tetap memuji Allah bahwa apa aja yang Allah tetapkan pasti yang terbaik. Meskipun kita ujian kematian tadi datang kepada kita misalnya ya. Walaupun ujian kematian tersebut datang kepada kita akan tetap bilang alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih Allah atas keadaan apapun yang kau tetapkan, kami yakin bahwa apapun yang kau tetapkan adalah yang terbaik. Nah itu kata Allah SWT, kemudian berkata pada malaikatnya, ibni li abdi baitan fil jannah wa sammihi baitul hamid. Bangunkan untuk hambaku tersebut sebuah rumah di surga, kasih nama rumah tersebut Baitul Hamid, rumah orang yang mengerti memujiku dalam segala keadaan. Masya Allah ya. Ternyata di balik kesabaran itu banyak banget karunia Allah yang buat kita ya. Iya betul. Dan kemudian udah disimpenin nih buat kita sebuah rumah di surga. Jadi baru kematiannya udah buat rahmat bagi Allah SWT, pertolongan dari Allah SWT buat kita, asalkan sabar ya si orang tua tersebut. Kemudian nanti di padang mahsyar, nanti di banyak-banyak tempat. Saya bahkan pernah mendengar ada satu kisah. Kalau ini bapaknya yang meninggal ya, bapaknya yang meninggalkan anak yang masih lagi belajar. Itu Allah SWT kemudian memerintahkan kepada para malaikat terhadap orang tuanya, bapaknya yang sedang berada dalam kuburan dan berada dalam siksa. Kata Allah SWT, angkatlah siksa dari laki-laki tersebut karena aku malu untuk menyiksa seorang bapak yang anaknya sedang membaca firmanku dan selalu menyebut-nyebut namaku, kata Allah. Artinya anaknya ini selalu memuji kepada Allah. Iya, dan selalu baca bismillah dalam setiap waktu. Maksudnya setiap mengerjakan sesuatu dia baca bismillah. Dia lagi rajin-rajinnya belajar Al-Quran dan sebagainya. Allah bilang, saya malu menyiksa seorang hamba yang anaknya selalu menyebut namaku. Maka antara orang tua sama anak ini ada keterkaitan yang sangat-sangat erat ya. Hubungannya dimana memang tidak bisa terpisahkan. Baik orang tuanya yang meninggal duluan atau anaknya yang meninggal duluan, itu hubungannya tidak akan pernah terputus. Jadi tidak hanya putus begitu aja ketika orang tua kita udah meninggal gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita nih semuanya, yang mungkin para sahabat semuanya mendengarkan program ini, kita menjadi seorang anak yang mungkin orang tua kita sudah pergi duluan, sudah meninggal. Jangan begitu aja, jangan dilupakan begitu aja, karena mungkin kita hidup di dunia ini menjadi penolong dan menjadi penghapusan dosa untuk orang tua kita ya. Baik Ustazah, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan datang dari Anita di Bungur, Senen. Ustazah mau tanya, apa hukumnya bagi wanita yang memakai maskara dan apakah diperbolehkan di dalam Islam? Kaitan dengan wanita tadi memakai maskara ya. Iya baik. Anita di ya. Bungur, ya. Anita memakai maskaranya itu sendiri salah satu hal yang termasuk zina, artinya adalah berhias ya. Berhias itu tergantung berhiasnya untuk siapa. Nah, itu kalau kemudian berhiasnya untuk laki-laki yang bukan mahram, haram hukumnya. Kalau berhiasnya untuk sama perempuan, misalnya menghadiri acara yang khusus perempuan gitu, atau untuk di hadapan suaminya, misalnya untuk suaminya baru datang dari luar kota dan lain sebagainya. Nah, itu diperkenankan. Tapi yang masalahnya itu bukan pada pemakaiannya itu sendiri. Yang bermasalah adalah justru ketika berwudunya. Karena maskara yang menempel di bulu mata itu mencegah air masuk ke bagian dari bulu mata tersebut. Jadi menghalangi masuknya air wudhu ke bagian yang tertutupi dengan maskara itu. Dan itu yang menjadikan wudhunya menjadi tidak sah. Kurang sempurna juga ya. Bukan tidak sempurna, tidak sah ya, karena tidak masuk semuanya. Karena tidak masuk air ke bagian
ke bagian wajah tersebut gitu. Yang karenanya kalau kamu harus pakai maskara gitu ya, maka maskara tersebut itu pakailah sesudah berwudu, gitu kan, sesudah berwudu. Dan kalau kemudian kamu berwudu kembali, pastikan semua bagian dari maskara tersebut sudah terlepas semuanya dari mata, Jadi dari bulu mata ya. dari Jadi bulu jangan mata. sampai itu menghalangi masuknya air wudhu ya. Iya, kalau misalnya nih habis selesai wudhu baru kelihatan, wah ada lem nih, masih ada sisa nih dari sisa pemakaian bulu mata misalnya gitu ya, atau masih ada benda-benda yang memang menghalangkan air nyampe ke bulu mata kita gitu ya, karena si maskara tersebut itu, maka wudhunya harus diulang kembali. Nah ini hal sepele ya, mungkin ya para sahabat di luar sana nih nggak berpikir mungkin sedetil itu ya. Banyak yang memakai itu tapi akhirnya juga Wudhu aja Wudhu gitu aja. ya, masih ada maskaranya di betul. matanya, yang akhirnya wudhunya nggak sah. Kemudian karena wudhunya nggak sah, sholatnya juga menjadi tidak sah. Ini udah dari mulai wudhunya aja tidak sah ya. Bagaimana kita langsung ketika menjalankan sholatnya tadi ya. Kemudian Ustazah selanjutnya ini dari seseorang, nggak menyebutkan namanya lagi. Ustazah, jika seseorang mempunyai niat untuk mencari keridhaan Allah dalam pekerjaannya, tapi ia kehilangan keikhlasan begitu melakukan kewajibannya tersebut, apakah dalam keadaan seperti ini ia memiliki pahala di sisi Allah? Mohon jelaskan secara sempurna mengenai pengertian dari niat ikhlas nih Ustazah. Bagaimana kita bisa memisahkan riya dari niat nih? Udah bener-bener ngerjain kebaikan, ngerjain ibadah, tapi mungkin keselip ada sesuatu yang nggak membuat jadi ikhlas nih Ustazah. Ini pekerjaan atau perbuatan ya? Pekerjaan yang disebutnya ya. Antara pekerjaan dan perbuatan. Mungkin perbuatan kaitan dengan ibadah kepada Allah mungkin ya, seperti itu ya. Iya. Jadi seperti ini ya. Misalnya kita mau bersedekah. Awal-awalnya sih, misalnya kita mau bangun satu tempat majelis misalnya gitu ya. Awal-awalnya ikhlas gitu. Tapi lama-kelamaan kok akhirnya kehilangan keikhlasan seperti itu. Atau mungkin maksud dia adalah dalam bekerja. Dalam bekerja dia awal niatnya adalah untuk mencari Bagian dari nafkah, ibadah juga bagian mungkin dari ya. ibadah itu, mencari nafkah buat keluarganya gitu ya. Tapi ternyata di tengah-tengah pekerjaannya ia kemudian kesulitan untuk tetap bisa niat mencari nafkah tersebut gitu. Jadi ini agak membingungkan ya, karena memang jawabannya bisa beda-beda ini. Baik, saya arahkan kepada yang maksud dari pekerjaan adalah perbuatannya ya. Yang namanya ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah. Li ajlillah. Kita misalnya mau sholat kita karena Allah tentu saja, kita wudhu karena Allah, kita mengerjakan segala sesuatu karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Akan tetapi di tengah pekerjaan tersebut kemudian, atau di saat kita mengerjakan perbuatan tersebut, kemudian akhirnya datang sesuatu hal, niatan-niatan yang berbeda. Misalnya, iya deh saya sholat duha nih biar sekalian nih toko nih biar cepet laku misalnya. Atau senang ketika ada orang yang tahu bahwa kita mengerjakan perbuatan tersebut, lagi baca Quran kemudian wah suaranya bagus ya, atau wah ngajinya lancar bener, atau wah soleha sekali, yang akhirnya kemudian kemasukan riya gitu ya. Para ulama mengatakan bahwa keikhlasan itu adalah sumber diterimanya satu amal. Dan keikhlasan itu dibagi menjadi 3 ya. Ada ikhlas sebelum, ada ikhlas ketika, ada ikhlas sesudah. Ketiga-tiganya diperlukan dalam kita melakukan sebuah pekerjaan. Ikhlas yang sebelum adalah ikhlas dalam niat. Ini yang disebutkan sama yang tadi bertanya ini ya. Jadi ikhlas sebelum melakukan sesuatu. Itu juga memang diperlukan ikhlas. Kalau dari awal itu tujuannya adalah bukan ikhlas, tujuannya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, dari sejak awal Allah Subhanahu wa taala udah tolak tuh kebaikan tersebut. Misalnya orang salah satu pasangan calon ya, salah satu paslon misalnya DKI, kemudian dia bersedekah, tujuannya ya bagi-bagi duit misalnya gitu ya, bagi-bagi duit kepada orang miskin di Jakarta, tapi tujuannya adalah biar orang tersebut memberikan suaranya ketika pemilihan nanti gitu. Nah itu udah dari awal-awal udah jelas bukan ya sedekah jadinya. Betul. Jadinya bukan satu perbuatan baik begitu kan. Maksudnya bukan satu perbuatan baik yang bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Membagi uangnya berbuat baik tapi ada niatnya di situ yang unsur tidak manusia, ikhlas ya. yang tidak ikhlas tersebut, yang bukan karena Allah, itu yang kemudian menjadikan nilai ibadahnya itu bukan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu yang namanya niat sebelum melakukan sesuatu. Kemudian niat ketika maksud saya ikhlas yang ketika ikhlas sebelum yang tadi. Nah, kemudian ikhlas juga
diperlukan ketika. Jadi sepanjang kita melakukan perbuatan tersebut itu harus benar-benar lillah wa fillah gitu ya. Benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, dan caranya juga harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melakukannya. Gitu. Nah, kemudian sesudahnya pun juga diperlukan adanya keikhlasan. Jadi jangan kemudian kepengen disebut-sebut gitu ya. Gimana ikhlas sesudah ini adalah dengan tidak lagi layak qadzikruhu fil ard. Enggak lagi ada penyebutannya di bumi. Maksudnya itu udah keterima naik ke langit gitu ya, dan ketika kemudian naik ke langit itu udah nggak ada sisa lagi disebut-sebut di bumi. Tapi kalau masih disebut-sebut mulu gitu ya, ini mama nyumbang nih di masjid ini nih. Iya betul ya. Di pondok itu tuh mama punya jasa tuh gitu ya. Itu tuh mama dulu yang terus aja disebut-sebut gitu. Apalagi kemudian man itu mengundat-undat, mengungkit pemberian kepada si yang diberi itu. Itu akan menghancurkan gitu. Baik berupa sedekah atau berupa tahajud misalnya gitu. Pagi-pagi dia cerita sama suami, ngantuk nih soalnya tadi malam tahajud Iya, gitu betul, kan. ya. Nah, itu semua bisa ngancurin perbuatan itu, perbuatan Betul. kebaikan tersebut, karena tidak adanya keikhlasan sesudah melakukannya gitu. Jadi sekali lagi keikhlasan ini diperlukan. Lawannya ikhlas adalah riya ya, melakukan sesuatu karena kepengen dilihat orang, kepengen dipuji orang, kepengen didengar orang gitu. Nah, melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, al-amalillah. Ikhlas ini tadi ini ada 3 bagian. Sekali lagi saya ulangi, ikhlas sebelum, ikhlas ketika, sama ikhlas Sesudah ya. Jadi mudah-mudahan jangan sampai kita sudah melakukan pekerjaan dengan senang hati, dengan ikhlas, ternyata sesudahnya ada sesuatu yang ngeganjel, akhirnya hilang begitu aja ya. Iya. Nah, Mudah-mudahan Allah karuniakan Amin. keikhlasan pada kita sekalian. Amin. Tapi jangan sampai ketakutan tidak ikhlas membuatmu meninggalkan pekerjaan tersebut. Jadi takut nggak ikhlas, Perbuatan kita nggak tersebut. mengerjakan pekerjaan itu ya. Iya, jangan. Itu justru riya katanya para ulama. Tarkul amal khaufan minar riya fahuwa riya. Meninggalkan satu perbuatan karena takut riya, itu juga termasuk bagian dari riya. Ya, jadi yang penting adalah kita coba jalanin niatnya tadi ya. Sebelumnya niat yang baik, kemudian ketika kita menjalankan juga dengan ikhlas, sesudahnya juga jangan disebut-sebut lagi, Iya. supaya nggak hilang begitu aja ya. Ustazah, selanjutnya ini mau bertanya kaitan dengan apa ya? Akhlak yang baik itu didapat dengan cara bawaan, fitrah, ataukah dengan dipelajari, yaitu dilatih dengan usaha yang keras? Kalau kemudian bawaan dari fitrah, tidak akan ada hisabnya. Sebab Allah tidak akan pernah menghisab dari sesuatu yang fitrah. Dalam artian misalnya kayak begini, hidung kita mancung apa pesek akan dihisab sama Allah SWT. Karena itu memang sudah dari awalnya sudah fitrah. Sudah fitrah ya. Yang fitrah itu adalah bawaan seperti ini nih. Orang tuh kan ada yang lambat, ada yang cepet, ada yang memang ngomongnya cepet, ada yang memang ngomongnya lambat gitu ya. Ada yang orangnya sensitifan, ada yang orangnya nggak pedulian. Nah itu yang fitrah. Dan fitrah ini itu hal yang maksudnya gini, bisa dibawa baik, bisa dibawa jelek. Karakter mungkin ya. Karakter tiba dalam bahasa Arab ya. Betul. Karakter ini adalah sesuatu hal yang bisa dibawa baik, bisa dibawa jelek, dan itu fitrah. Ya. Itu fitrah. Misalnya fitrahnya seseorang cerewet, fitrahnya seseorang pendiam gitu, itu fitrahnya orang gitu kan. Cara dia bergerak, cara dia ini, itu fitrah gitu. Nah, kalau kemudian akhlak itu adalah sesuatu yang diusahakan dari kestabilan antara emosi sama syahwat ya. Kestabilan antara emosi itu adalah sesuatu hal yang tidak diinginkan, respon terhadap sesuatu yang tidak diinginkan, sama syahwat itu respon terhadap sesuatu yang dia inginkan. Gitu. Bagaimana kamu terhadap keinginan kamu, dan bagaimana kamu terhadap sesuatu yang tidak kamu inginkan. Kestabilan itu dalam hati seseorang, dalam diri seseorang, itu melahirkan akhlak yang terpuji. Kestabilannya. Dan ketika condong ke arah yang satu dari arah yang lain gitu ya, condong terhadap nafsunya misalnya, terhadap syahwatnya, atau condong terhadap keinginannya gitu ya maksud saya, atau condong terhadap hal-hal yang tidak diinginkannya. Jadi marahnya cepat begitu kan. Kalau kepengen sesuatu juga nauzubillah min dzalik begitu. Nah, itu yang kemudian melahirkan akhlak-akhlak yang tidak terpuji gitu. Jadi ini jelas ya antara karakter memang bawaan fitrah tadi. Iya, karakter dengan- bawaan betul. fitrah, sementara akhlak itu sesuatu yang kita pelajari. Sesuatu yang kita pelajari, yang pasti mungkin ketika kita salah satunya mungkin duduk di majelis taklim atau mendengarkan program ini pasti akan merubah sesuatu. Insya Allah, mudah-mudahan, insya Allah. Akan membawa semuanya menjadi lebih baik. Ustazah, ini Iya. berkaitan dengan masalah warisan nih.
Apakah boleh dalam Islam, ini pertanyaan dari Rizka di Pejaten, bolehkah dalam Islam di mana orang tua masih ada tetapi warisan sudah mulai dibagi-bagikan kepada anaknya? Iya, ada banyak ya kita liatin ya kasus-kasus yang seperti ini di masyarakat kita. Jadi seperti ini nih, kalau orang tuanya belum sakit, orang tuanya masih sehat, masih segar bugar, masih hidup Masih normal, bisa beraktivitas maksudnya maksudnya ya? masih bisa beraktivitas, masih normal, masih seperti biasanya. Kemudian dia membagi-bagikan harta kepada anaknya. Status harta tersebut adalah hibah. Nah, hibah ini diperbolehkan diberikan dengan syarat adil. Nabi Muhammad alaihissalam pernah satu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, saya memberikan kepada anak saya berupa sekian gitu ya. Jadilah saksi atas pemberian tersebut. Nabi Muhammad kemudian bertanya, apakah anak kamu hanya satu itu aja? Katanya dia, enggak Rasul, saya punya beberapa anak yang lain. Apakah semuanya kamu beri? Dia bilang, enggak Rasulullah, yang ini nih saya emang sayang banget, jadi saya ngasih dia aja gitu. Kata Nabi Muhammad, ittaqullaha wa'adilu fi auladikum. Ini hadis sahih. Ittaqullaha wa'adilu fi auladikum. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, takutlah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Jadi jangan sampai ada anak yang satu kita beri, yang satu tidak kita beri, atau yang satu kita berinya banyakan daripada yang lain hanya karena kita lebih sayang sama dia lebih nurut sama kita, dia lebih sering ngajak kita jalan-jalan misalnya. Lebih condong kepada seseorang anak misalnya. Pada satu anak ya? misalnya yang kemudian akhirnya membuat dia tidak adil kepada anak-anaknya yang lain begitu ya. Itu yang tidak diperkenankan. Nggak boleh adanya pilih kasih. Kalau pilih kasih secara hati itu pasti. Namanya orang tua punya anak 4 pasti ada salah satunya yang lebih dicinta secara hatinya daripada anak-anak yang lain. Itu nggak bisa keluar ya, orang nggak bisa keluar dari perasaan yang seperti itu. Pasti ada itu aja. Pasti ada ya. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad alaihissalam dan di antara seluruh anaknya beliau paling cinta sama putrinya yang bernama Fatimah Zahra ya. Bahkan mengatakan Fatimah bid'atun minni, Fatimah bagian dariku, separuh aku adalah Fatimah, seperti itu. Nah itu kemudian jadi kalau perasaan secara hati sih memang tidak bisa dipungkiri, akan tetapi pembagian yang wajib adil adalah pembagian berupa pembagian hal duniawi seperti ini. Jangan sampai kalau ada anak yang satu ulang tahun kita kasih hadiah, yang anak yang lain enggak gitu ya. Itu yang dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak baik bagi anaknya tersebut, keduanya ya, baik anak yang diberi lebih ataupun anak yang diberi kurang. Itu yang akan menimbulkan kemudian rasa-rasa yang nggak enak yang membuat mereka berpengaruh kepada kejiwaan mereka di masa-masa dewasanya. Iya. Kemudian kalau misalnya pembagiannya tersebut adalah ketika sudah mulai sakit. Jadi kalau kemudian pembagiannya adalah sebelum sakit gitu ya, boleh-boleh aja, syaratnya cuma satu, adil ya, dan itu bagian dari hibah tadi ya. Dari hibah. Itu hibah ya. Itu namanya hibah, nggak ada masalah apa-apa begitu kan. Langsung aja ganti nama, nih anaknya kasih ini, semuanya kemudian lakukan itu dengan adil dan itu diperkenankan bagimu untuk melakukannya. Tapi kalau kemudian dilakukan sesudah dia sakit, udah dia sakit yang sekiranya tidak bisa diharapkan kesembuhannya, mohon maaf misalnya sakit stroke, misalnya sakit apalah yang udah memang sakit tua yang udah kayaknya nih biasanya yang udah uzur sekali gitu ya. Kalau udah seperti itu kondisinya, kemudian dia bagi-bagikan, itu jatuhnya adalah wasiat, dan wasiat itu tidak bisa diberikan melebihi sepertiga harta, itu satu syaratnya, dan la wasiyata li waris, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Artinya tidak sah wasiat ketika diberikan kepada ahli waris ya. Tidak sah wasiat ketika diberikan kepada ahli waris. Karenanya kemudian nggak jatuh tuh. Jadi walaupun dia udah bilang gitu ya, nanti anak saya yang nomor 1 kamu dapat ini aja ya nak ya, si anak ini dapat ini aja ya, si ini dapat ini. Begitu dia meninggal dunia nggak ada yang berlaku. Nggak berlaku ya. Kecuali jika itu diberikan kepada orang lain. Kalau kemudian wasiatnya itu diberikan kepada orang lain, misalnya nanti sebagian uang ayah misalnya ya dikasihin kepada pondok pesantren misalnya, atau diberikan kepada fulan bin ayah sayang banget sama dia, bukan nggak ada unsur apa-apa, kaitan waris, ada ahli waris ya, bukan ahli waris gitu, misalnya seperti keponakan kan nggak dapet tuh, tapi karena ayahnya nih sayang banget sama keponakannya yang itu misalnya gitu, nanti kalau ayah meninggal uangnya kasihin ya sama dia, misalnya kayak begitu sekian. Nah itu si sekian itu tadi tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta ya. Sepertiga harta yang ditinggalkan gitu. Nah selebihnya ketika dia meninggal
meninggal dunia, harta yang ditinggalkan harus dibagikan sesuai dengan warisan yang diaturkan dalam Islam. Betul ya. Jadi ini tadi pertanyaannya ketika orang tua masih ada tetapi warisan sudah mulai dibagikan. Nah, mungkin ini masih adanya posisinya seperti apa ya? Ya, itu ada dua detail, dua keadaan dua ya. Ciri ya, dua tanda ya. Ya, dua keadaan. keadaan. Kalau memang keadaannya si ayah tersebut itu masih sehat, masih segar bugar, orang tua tersebut itu boleh-boleh saja untuk melakukan yang seperti itu. Syaratnya hanya adil. Adil, dan itu sifatnya hibah ya. Ya, sifatnya hibah, ya. bukan wasiat dan bukan warisan. Kemudian yang hibah itu artinya bahwa langsung menjadi hak milik anak. Artinya tidak disyaratkan nanti kamu baru boleh tinggalin sesudah ayah wafat ya. Itu nggak boleh gitu. Harus memang sudah menjadi hak milik anak-anak tersebut di masa hidupnya sang ayah itu atau orang tua tersebut. Nah, ketika kemudian keadaan kondisinya itu sudah mulai sakit yang layur jabur'u, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka itu status harta yang dibagikan adalah wasiat. Dan wasiat itu satu hanya berlaku untuk sepertiga harta, dan yang kedua tidak diberlakukan wasiat untuk ahli waris. Ya, sudah jelas sekali ya. Selanjutnya Ustazah, ini masih berkaitan dengan tadi Ustazah, di keluarga kami, kakak atau adik ada yang suami atau istrinya non muslim. Apakah dalam pembagian warisan kakak atau adik kami ini bisa mendapat haknya? Begitu juga sebaliknya jika kakak atau adik kami jika di pihak suami atau istrinya, apakah boleh kita menerima warisan dari mereka yang non muslim? Nah, ini kaitan dengan hubungan yang berbeda agama ya. Iya, baik. Tidak ada waris kepada orang yang kafir ya. Maksudnya tidak ada waris kepada berbeda gimana ya ayatnya, orang kafir itu tidak mewarisi dan tidak diwarisi, gitu. Jadi artinya bahwa orang muslim baik yang dia yang jadi yang meninggal ataupun dia yang menjadi yang ditinggalkan itu tidak bisa menerima warisan dan tidak bisa mewarisi kepada yang non muslim. Kepada yang non muslim, artinya tidak bisa mendapatkan. Kalau kemudian dia nih statusnya sebagai orang yang punya mertua misalnya gitu ya, mertuanya non muslim, gitu, dia kemudian memberikan harta sewaktu hidupnya. Nah, kalau harta tersebut itu diberikan begitu aja, artinya kan jatuhnya sebagai hibah. Begitu ya. Itu boleh-boleh aja, nggak jadi masalah kalau jatuhnya hibah. Tapi kalau kemudian jatuhnya waris, nah itu maka dia tidak masuk ke dalam perhitungan yang berhak mendapatkan harta waris tadi ya. Iya, seperti itu gitu. Demikian pula dengan kalau ada orang muslim, orang tua muslim gitu ya, kemudian dia meninggal dunia, anaknya ada yang tidak muslim, itu dia tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi jelas ketika masih ada, kalaupun mau dibagi, mau diberikan, itu bagian dari hadiah tadi mungkin Ustazah hibah ya. Tapi ketika memang sudah wafat, artinya ini judulnya adalah warisan. Nah, itu ketika ada keluarga yang memang semestinya mendapatkan, tapi karena berbeda agama, maka itu akan menjadi terputus. Ustazah, ada satu pertanyaan lagi sebelum ditutup, boleh ya Ustazah, dari Mirza di Jakarta. Ustazah, binatang-binatang apa saja yang tergolong binatang fasik? Dan menurut syar'i, jenis binatang apa saja yang boleh dibunuh? Dari Mirza di Jakarta. Baik ya, jenis binatang fawasik itu semua binatang-binatang yang mengganggu kehidupan umat manusia itu dianggap sebagai binatang yang fawasik. Misalnya kayak ular yang wajib dibunuh ya. Bukan boleh dibunuh, wajib dibunuh. Wajib bahkan ya. Jadi kalau misalnya ada ular melintas di rumah kita wajib bunuh. Jangan kemudian jangan, kesian, biarin aja. Nanti nggak bunuh salah satu keluarga kamu, dia nggak matuk salah satu keluarga kamu, dia pindah ke sebelah, pindah ke rumah tetangga gitu. Jadi kita kapanpun kita menemukan binatang-binatang fawasik itu kayak ular dan lain sebagainya, itu kita wajib membunuhnya gitu. Yang dimaksud dengan fawasik adalah binatang-binatang yang mengganggu kehidupan manusia secara jelas-jelasan gangguannya, gitu. Yang masuk di situ seperti binatang ular, seperti kalajengking misalnya, seperti binatang-binatang yang memiliki bisa ya. Itu semuanya wajib untuk dibunuh. Yang membahayakan manusia pasti. Yang membahayakan manusia. Mohon maaf, anjing yang sedang kena binatang rabies ya. Anjing yang kena rabies wajib dibunuh. Tapi anjing yang enggak kena rabies enggak boleh dibunuh. Enggak boleh dibunuh kecuali kalau di tingkatan yang mengganggu gitu. Sama halnya dengan kucing, anjing benar nggak boleh dibunuh. Nggak boleh dibunuh kecuali kalau dia kena penyakit rabies. Kalau selagi dia masih sehat, tidak punya penyakit apa-apa yang mengganggu masyarakat gitu ya,
Dia najis betul. Kalau kita kena apa namanya ludahnya, liurnya ya? kena air liurnya, itu wajib dicuci 7 kali. Tapi bukan berarti si binatang tersebut boleh dibunuh, nggak boleh gitu. Jangan sampai kita kemudian pergi ke rumah tetangga, binatangnya kita racunin. Iya gitu betul, nggak kenapa-napa itu binatangnya ya. Nggak kenapa-napa gitu. Jadi yang boleh dibunuh dari binatang fawasik itu adalah semua binatang-binatang yang mengganggu secara jelas-jelasan, dengan gangguan yang sangat-sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Makanya ketika kemudian ada orang-orang yang kena apa namanya sakit apa tuh demam berdarah misalnya, kemudian pemerintah kemudian semprot-semprotin nyamuk-nyamuknya gitu, itu memang sesuatu hal yang harus dilakukan. Iya, karena patokannya adalah jenis binatang apa yang boleh dibunuh adalah jenis binatang yang memang bisa membahayakan masyarakat. Mungkin seperti itu patokannya Ustazah ya. Baik, sudah lumayan sekali nih, alhamdulillah semua pertanyaan untuk hari ini sudah dijawab satu-satu oleh Ustazah Halimah Idrus. Untuk para sahabat semuanya bisa mengirimkan SMS di 0817195955 untuk mengirimkan SMS berbagai macam pertanyaan berkaitan dengan syariat Islam. Dan alhamdulillah sudah tepat pukul 9 di 95,5 Ras FM. Silakan Ustazah untuk menyampaikan kalimat penutupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaruniakan keberkahan pada waktu kita, pada hari-hari kita, dengan tidak menjadikan kita mengkhawatirkan masa yang akan datang dan tidak membuat kita terperosok atau terkungkung dengan mengkhawatirkan apa yang telah berlalu. Lupakan yang lalu dan fokus kita adalah memperbaiki apa yang sekarang ada di depan kita. Dengan cara itulah Allah akan memberikan keberkahan pada waktu-waktu kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, jika seseorang mempunyai niat untuk mencari keridhaan Allah dalam pekerjaannya, tapi ia kehilangan keikhlasan begitu melakukan kewajibannya tersebut, apakah dalam keadaan seperti ini ia memiliki pahala di sisi Allah? Yang namanya ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah. Li ajlillah. Kita misalnya mau sholat kita karena Allah tentu saja, kita wudhu karena Allah, kita mengerjakan segala sesuatu karena memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Akan tetapi di tengah pekerjaan tersebut kemudian, atau di saat kita mengerjakan perbuatan tersebut, kemudian akhirnya datang sesuatu hal, niatan-niatan yang berbeda. Misalnya, iya deh saya sholat duha nih biar sekalian nih toko nih biar cepet laku misalnya. Atau senang ketika ada orang yang tahu bahwa kita mengerjakan perbuatan tersebut, lagi baca Quran kemudian wah suaranya bagus ya, atau wah ngajinya lancar bener, atau wah soleha sekali, yang akhirnya kemudian kemasukan ria gitu ya. Para ulama mengatakan bahwa keikhlasan itu adalah sumber diterimanya satu amal. Ikuti programnya bersama Ustazah Hajah Halimah Alaidrus setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sahabat yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa SMS ke 0817 195 955 hanya di 95,5 Ras FM Jakarta.